Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvira Agustini. Saya adalah mahasiswa dari kelas A1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIM 2207011029. Di sini saya akan membahas materi yang berhubungan dengan mata kuliah saya, yaitu Ilmu Negara. Adapun yang akan saya bahas ialah tentang susunan negara. Maksud pembicaraan mengenai susunan negara ini ialah akan membicarakan bentuk-bentuk negara berdasarkan susunannya. Menurut keilmuan, susunan negara bukan hanya menjadi identitas sebuah negara, melainkan juga menggambarkan pembentukan sebuah negara dan penyelenggaraannya. Negara apabila ditinjau dari susunannya maka akan menghasilkan dua kemungkinan bentuk susunan negara. Yang pertama yaitu negara kesatuan atau negara unitaris, dan yang kedua negara federasi atau negara serikat. Negara kesatuan ditinjau dari susunannya ialah negara yang bersifat tunggal. Maksudnya, negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara sehingga tidak ada negara lain di dalamnya. Selanjutnya, negara federasi. Negara federasi adalah negara yang bersusun jamak, yang artinya negara ini tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Di sini saya akan membahas dua hal yang secara pokok membedakan antara negara kesatuan dan negara federasi. Aspek pertama, susunan negara menggambarkan bagaimana sebuah negara didirikan. Aspek ini memiliki cakupan mengenai pembentukan wilayah dan pemerintahan. Pada proses pembentukan negara kesatuan, wilayah yang pertama kali terbentuk adalah wilayah nasional yang besar. Wilayah nasional ini diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Kemudian, wilayah besar ini akan dibagi oleh pemerintah pusat ke dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil untuk diatur dan diurus oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah pusat terbentuk terlebih dahulu sebelum pemerintah daerah. Contoh dari negara kesatuan adalah negara kita, negara Indonesia. Beda halnya dengan negara kesatuan. Negara federasi dibangun dari beberapa wilayah negara-negara yang sudah berdaulat sebelumnya. Negara-negara tersebut kemudian menyatukan wilayahnya untuk membentuk sebuah negara federal. Negara federal ini mengatur dan mengurus wilayah nasional yang besar. Sementara, wilayah negara-negara bagian seperti halnya daerah-daerah pada negara kesatuan. Setelah negara federal terbentuk, status dari negara-negara yang sudah berdaulat tadi tetaplah disebut negara atau state, meskipun dibubuhi dengan kata bagian di belakangnya, yaitu menjadi negara bagian. Contoh dari negara federasi adalah Amerika Serikat, Malaysia, Kanada, Australia, Meksiko, dan Argentina. Aspek kedua yang secara asasi membedakan negara kesatuan dan negara federasi adalah siapa yang menjalankan kedaulatannya. Pada negara kesatuan, kedaulatan hanya ada satu, yang berada pada tingkat pemerintahan pusat. Karena itu, pemerintah daerah yang ada di negara kesatuan tidak sama sekali menjalankan kedaulatan konkretnya. Dengan kedaulatan tersebut, pemerintah pusat membentuk konstitusi di negara kesatuan. Sedangkan negara federasi, sebagaimana yang telah dibahas pada aspek sebelumnya, status dari negara-negara yang membentuk negara federal tidaklah hilang. Bersamaan dengan status tersebut, kedaulatan yang dimiliki negara-negara bagian terus berlanjut, meskipun negara federal telah terbentuk. Artinya, pada sebuah negara federasi, kedaulatan ada banyak dan berada pada tingkat pusat, atau negara federal dan negara-negara bagian. Duplikasinya, negara kedaulatan yang banyak tadi, baik itu negara federal maupun negara-negara bagian, memiliki konstitusinya masing-masing. Jadi, apabila di suatu saat kita mendengarkan seseorang mengucapkan kata NKRI,
Yang demikian itu bukan hanya identitas belaka bagi negara kita, melainkan juga merujuk pada susunan negara kesatuan yang dipadu-padankan dengan bentuk negara republik yang diadopsi oleh negara kita. Sekian video dari saya, semoga video ini memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.